Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya, Bapak Ibu dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Republik Bibit. Jumpa lagi sama saya Roman Purba, petani dan penjual bibit durian dari Desa Mujurlor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Alhamdulillah teman-teman, setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, pagi ini kita udah sampai di Jasinga teman-teman, tepatnya di Kecamatan Jasinga lah teman-teman ya. Kita belum tahu lokasi pastinya karena kita benar-benar baru sampai banget. Dan ini adalah lahan milik salah satu customer terbaik kami. Saya mesti ucapkan itu teman-teman karena owner dari kebun ini atau lahan yang akan ditanami durian ini adalah langganan kami udah sejak 4 tahun yang lalu, dan orangnya Masya Allah teman-teman baik sekali. Nah, selain ada lagi buka lahan di sini, teman-teman, owner kebun ini juga sudah punya lahan di Subang, kemudian ada juga di Cikarang, lalu ada juga di Serpong, Kota Tangerang ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah lahan lanjutan atau lahan berikutnya milik Sangofarm ya teman-teman. Ya teman-teman kayaknya udah nggak asing nih dengan Sangofarm ya. Jadi Sangofarm itu adalah customer kami yang sudah sejak lebih kurang 4 tahun atau 5 tahun yang lalu. Persisnya saya lupa. Waktu itu pengiriman pertama kami ada di Serpong yang sekarang ini sudah mulai berbuah teman-teman. Kemudian ada di Puncak juga, ada di Citeko. Lalu ada di Subang juga teman-teman. Yang di Subang saya kira teman-teman udah nggak asing lagi ya, udah nggak aneh lagi dengan kebun RB ya. Kebun RB di Subang milik Sangofarm itu yang kurang lebih luasnya ada 20 hektar, dan di sana terdapat juga tempat peternakan ayam petarung atau ayam fighter ya teman-teman. Jadi bukan hanya durian, tetapi di sana juga ada pohon alpukat dan juga ada peternakan ayam fighter, ayam-ayam impor dari Thailand ya teman-teman. Nah, langsung aja ya teman-teman, kita akan ajak teman-teman jalan-jalan ke areal sekitaran sini, dan kebetulan hari ini juga kami sedang melakukan pengiriman bibit durian. Jadi nanti sembari kita nunggu truknya datang, kebetulan hari ini kita kirim ada 2 truk. Jadi kita juga lihat nanti kondisi bibitnya seperti apa yang dikirim ke sini teman-teman. Nah, lahan ini informasi dari ownernya ada sekitar 60 hektar ya teman-teman. Dan ini adalah pengiriman perdana kami. Doakan selalu semoga kebun ini segera terbangun dan kita bisa sama-sama jadi saksi sejarah bahwa ada lahan yang luasnya kurang lebih 60 hektar yang akan dibangun di Jasinga teman-teman. Ini menambah lagi rentetan atau kebun-kebun durian yang terdapat di wilayah Jasinga teman-teman. Selain juga ada ke Pondok Awe ya, teman-teman juga tahu Pondok Awe yang cukup luas. Kemudian ada Haji Lis juga yang ternyata ada di Jasinga. Kemudian ada teman-teman yang lain, pekebun-pekebun durian yang lain. Nah, dalam hal ini kita, atau saya lebih tepatnya begitu teman-teman, tidak sedang berada pada posisi membandingkan lahan lebih luas yang mana, tetapi ini adalah semacam pelecut semangat buat teman-teman yang mau berkebun durian di wilayah Jasinga. Mengingat Jasinga adalah salah satu tempat yang sangat strategis teman-teman ya, bukan hanya lokasinya yang lumayan dekat dengan Jakarta, tetapi juga kondisi tanah yang ada di sini tuh ideal sekali buat nanam durian. Nah, tidak usah berlama-lama ya teman-teman. Persiapannya sudah mulai dilakukan. Di sebelah sini sudah ada dibangun semacam tempat singgah begitu, atau villa lah begitu kita biasa bilangnya. Lalu di sebelah sana, teman-teman ya, di sebelah sana ini adalah tempat para pekerja beristirahat. Di sini hari ini ada pekerja kebunnya, ada pekerja konstruksi, bangunan, segala macam gitu ya. Jadi campur jadi satu untuk saat ini karena memang persiapannya sedang dilakukan. Nah, di sebelah sini ini adalah penampungan air yang tentunya buat nampung air ya. Kalau penampungan air emang untuk apaan? Ya pasti udah buat penampungan air. Nah, tadi saya ngobrol sama mandornya sedikit untuk kapasitas ini water torrent-nya. Water torrent ini kurang lebih ada yang 10.000 dan ada yang 12.500 liter per satu water torrent seperti ini. Nah, kalau secara desain ya teman-teman, sebetulnya udah hampir sama seperti kebun yang di Subang maupun yang di Serpong. Jadi konstruksinya, model bangunan itu hampir sama karena memang ownernya masih
satu. Mas ini nanti minta tolong sambil di shoot untuk thumbnailnya, itu kan ada lumayan bagus nih kayak gini. Nah kita mau lihat di sebelah sini dulu teman-teman ya, sebelum nanti kita akan lanjut ke sebelah depan sana. Nah teman-teman, Sangofarm ini saya kira adalah sebuah apa ya, kerajaan durian mungkin Mas ya. Jadi semuanya ada teman-teman, pohon-pohonan durian, segala jenis durian, kemudian ada alpukat, terus kemudian juga beliau juga ada punya konstruksi seperti ini. Jadi semuanya persiapan untuk di kebun itu sudah sangat ideal. Alat berat juga ada sendiri ya. Jadi pembukaan lahan di sini tuh saya kira tidak akan lama-lama ya teman-teman. Oleh karena itu kita lihat aja nanti teman-teman, mudah-mudahan Republik Bibit bisa tetap berkunjung kemari supaya nanti kita bisa update atau kita lihat progres perkembangan kebun yang ada di Casinga ini teman-teman. Nah sebelah sana adalah bantalan beton yang nantinya akan untuk bantalan si pohon durian ya, bantalan water torrent itu teman-teman. Kayak gitu ya, luar biasa nih. Yuk kita sambil jalan ke arah depan ya, karena kalau yang ke bawah sana bener-bener masih hutan, masih semak belukar seperti itu. Pohon lay dulu. Oh ya, ternyata di area depan sini sudah ada tanaman durian lay. Saya mesti bilang tanaman durian lay begitu karena ada beberapa yang ngomong juga bahwa lay itu bukan durian. Ya kalau saya bilang bentuknya masih dalam keluarga durian, jadi saya bilang itu durian aja lah, durian lay gitu. Ada yang sudah mulai berbunga juga masih sebelah sana Mas. Gitu. Nah kita akan lihat kondisi pintu masuk menuju ke areal kebun ini teman-teman. Nah lokasinya sangat strategis sebetulnya teman-teman, karena ada di pinggir jalan provinsi. Bagaimana kita tahu itu jalan provinsi? Jalannya udah lebar dan garis tengahnya kuning teman-teman. Jalan nasional, jangan bilang jalan provinsi, jalan nasional gitu ya. Dan pemandangannya teman-teman boleh lihat, bukit di wilayah Casinga itu emang udah luar biasa teman-teman. Selain ada di daerah Casinga, di sini begitu ya, ada lagi di Pangradin. Waktu itu kita sempat buatkan video Mas Hendy di tempatnya Pak Haji Ade Irmawan, itu juga sekarang udah mulai berbuah, dan tentunya jenis oci yang sekarang masih menjadi juaranya teman-teman ya. Bahkan oci ini mampu mendominasi kegenjahan di urusan perdurianan duniawi. Gitu ya teman-teman ya. Mas Hendy minta tolong di-cut dulu, ada customer mau telepon. Oke teman-teman, mohon maaf tadi kepotong sebentar. Nah ini adalah persiapan lahan yang menurut saya cukup bagus. Jadi sebelum lahan dibuka, terlebih dahulu infrastrukturnya dibagusin atau dibangun. Karena dengan adanya jalan ini ya teman-teman, otomatis segala sesuatunya akan lebih mudah. Kita distribusi bibit ke area bawah sana, mengingat ini lahannya luas sekali, ada sekitar 60 hektar. Jadi kalau harus digotong-gotong per pohon kayaknya enggak deh teman-teman ya, Mas Hendy ya. Kayaknya nggak memungkinkan, apalagi planter bagnya kayak gini nih, gede-gede kayak gini. Ini alpukat hasil rawatan sendiri dari Sangofarm teman-teman. Nah sementara bibit kita belum datang nih, sembari kita nunggu ya. Sekali lagi, pentingnya infrastruktur dalam sebuah kebun durian, dalam sebuah pembangunan kebun durian. Beberapa waktu lalu kita ada sebuah diskusi dengan teman-teman penggiat durian. Nah persiapan kebun durian itu salah satunya adalah yang pertama mesti ada tanahnya dulu kan. Tidak mungkin kalau tidak ada tanahnya. Baru selanjutnya bagaimana mempersiapkan infrastruktur. Karena kalau tidak ada infrastruktur, dalam hal ini jalan begitu, maka kita akan repot teman-teman. Bagaimana kita mendistribusikan bibitnya, pupuk dan lain sebagainya. Bahkan pada saat panen nanti pun itu sangat memerlukan yang namanya infrastruktur. Jadi itu posisinya menurut saya itu adalah yang nomor satu, harus ada infrastruktur dulu, jalan begitu teman-teman. Untuk skala kebun, sekali lagi untuk skala kebun ya, jangan disamaratakan. Kalau kebunnya udah skala hektaran seperti ini, udah 60 hektar, emang mesti disiapkan itu dia punya infrastruktur supaya tidak repot nantinya.
Terus yang selanjutnya adalah desain ya teman-teman. Desainnya itu harus benar-benar pas. Harus benar-benar pas, mengingat sekali bangun ini kan nggak mungkin kita rombak-rombak juga kan. Nah, bagaimana tempat para karyawan, tempat villa-villanya nanti buat istirahat para bos-bos yang mau datang, pengairan dan lain sebagainya. Nah, kalau di kebun ini saya kira nggak terlalu repot karena ownernya punya alat-alatnya sendiri begitu ya. Juga dengan tentunya tenaga ahli yang sudah paten teman-teman. Soalnya kalau nggak paten, wah bisa kasus nih. Bahaya nih. Mas, kita kesini mas. Tuh. Nah, ini adalah tanaman-tanaman pohon-pohon alpukat yang memang dirawat sendiri oleh Sangofarm ya teman-teman. Ini hasil rawatan sendiri dari Sangofarm tuh. Sampai ada labelnya begitu. Luar biasa ya mas ya. Emang kalau Sultan ini udah ngeri ya mas ya. Ngeri. Nah, kita bisa lihat seberapa memperhatikan infrastrukturnya nih si owner ini ya teman-teman. Karena ini belum ada tanamannya, tapi udah dibangun pagernya dulu. Itu sebuah gambaran bahwa sebegitu pentingnya infrastruktur bagi owner kebun ini teman-teman. Sebelah sini ini ada mes karyawan nantinya ya, untuk tempat tinggal para perawat kebunnya. Kan di sini juga nantinya akan ada peternakan ayam juga. Mungkin akan jadi peternakan ayam fighter atau ayam-ayam impor yang terbesar di Indonesia mungkin mas ya. Kalau udah 60 hektar kayak gini. Ya kan? Tuh, lagi dibangun infrastrukturnya. Di sebelah sana ada Kang Mandor lagi mempersiapkan titik-titik untuk penempatan pohon durian mas Hendi. Ya kan? Nah, tuh, lagi diukur dulu mas ini. Kita intip aja mas, jangan diganggu mas. Nah, tuh lagi dimeterin sama beliau tuh. Tuh, dia pakai pipa tuh. Nah, setelah itu baru nanti kobelkonya turun. Mas ini kalau ngasih nama itu apa namanya mas? Beko. Padahal namanya bukan beko. Eksavator. Nah, itu nama kerennya. Bukan nama keren, emang itu namanya. Beko itu kan sebuah merek ya, kalau nggak salah itu kan. Jadi ini SK 200 ini kayaknya yang paling besar mas. Tapi kayaknya dia belum bisa amfibi tuh. Jadi dia belum bisa nyemplung ke sungai. Iya. Tipe lama berarti. Nggak tahu, tapi tipe lama rasa baru mungkin ya mas ya. Warnanya biru soalnya kan. Masya Allah teman-teman ya. Nah, jadi pagar-pagar keliling seperti ini juga bikinan sendiri dari Sangofarm nih teman-teman. Oh, jadi dia bisa ngisi bahan bakar sendiri tuh. Jadi kayak apa sih namanya? Self refueling gitu apa namanya, Mas? Pokoknya ngisi dewek lah ya. Ngisi dewek ya. Ngisi dewek. Kang Asep. Jadi bisa ngisi sendiri? Hah? Bisa ngisi sendiri? Iya. Oh begitu tuh caranya tuh. Ini ekskavator yang bisa mandi sendiri juga. Jadi kalau mau mandi tinggal ngambil air langsung guyur sendiri. Kenapa? Kayak gajah. Iya. Masya Allah ya teman-teman ya. Dharma kalau truknya udah masuk ke sini, walaupun jalannya masih baru, nggak usah khawatir ambles mas. Kalau misalkan nggak kuat, ada ekskavator suruh ditarik kan. Udahlah, udah aman sudah, aman negara. Gitu. Alhamdulillah ya teman-teman, Republik Bibit selalu dipertemukan dengan orang-orang hebat
ya hebat yang saya maksud itu bukan karena lahannya luas atau bagaimana, tapi kami tuh bener-bener sering banget dapat motivasi, dapat pelajaran-pelajaran dari para customer kita. Itu apa Mas? Kaca nih, bukan berlian ini. Mas Hendy nemu harta karun. Gitu. Ini lagi disiapin. Nanti mau buat naro bibit ya Mas? Iya dong. Tanam bibit. Enggak, yang di sini buat nyimpen dulu. Iya. Nah, kita mau jalan ke areal pemotongan kayu atau bensoan teman-teman. Karena di sini tuh banyak kayu-kayu yang besar-besar. Jadi nantinya yang kira-kira kayu-kayu yang bagus mau dipotongin, mau buat bikin saung-saung Mas. Jadi kita mau dimanfaatin lah supaya tidak mubazir kan. Gitu. Dan teman-teman juga jangan salah paham nanti, bukan dikira kita mau babatin hutan, tapi kita babatin hutan tapi untuk ditanami sesuatu yang lebih produktif ya, lebih bernilai secara ekonomi teman-teman. Dan tentunya kalau misalkan nanti ini kebun jadi, kan banyak menyerap tenaga kerja orang-orang sekitaran sini. Jadi nanti bisa turut serta mengurangin yang namanya pengangguran. Karena kalau nganggur itu nggak enak teman-teman. Ini udahlah, kita bingung mau ngejalannya. Mas, beko ada sendiri. Bangunan konstruksinya udah bisa bikin sendiri. Segala kayu juga bisa dipotongin sendiri. Coba tuh gimana persiapannya ya teman-teman, luar biasa banget. Nah, saya doakan semua teman-teman yang nonton video ini, yang sedang menginginkan kebun durian, semoga segera terwujud ya Mas Hendy ya. Ya, kemudian yang sudah nanam dirawatlah dengan baik, karena perawatan yang kita lakukan itu juga nantinya akan menghasilkan sesuatu yang lebih dari apa yang kemudian kita berikan. Mungkin gitu ya Mas ya. Kan cuacanya udah mulai makin panas, kita mau istirahat dulu sembari nanti nunggu truk dan kita mau bongkar bibit durian. Kira-kira itu teman-teman jalan-jalan kita di Sango Farm. Nanti mungkin kita akan buatkan konten lagi bibit yang datang seperti apa kondisinya Mas Hendy ya. Dan hari ini sekaligus juga menjadi dokumentasi penanda pengiriman pertama bibit durian di kebun Sango Farm yang ada di Jasinga. Saya kira itu teman-teman ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya biar kami semua bahagia teman-teman ya. Mohon maaf apabila ada kalimat kami yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdurianan duniawi. Mantap.